Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat sekalian, kawan-kawan semua. Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membagikan sesuatu sedikit ilmu yang bertemakan Islam is way of life. Mengapa Islam bisa dikatakan way of life? Karena seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan memaparkan fungsi Islam. Apa sih fungsi Islam? Yang pertama, counselor in life, artinya membimbing, mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Karena kita dalam Islam sudah diajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dan hubungan dengan anak, hablum minal a'lam. Yang kedua, helps in the trouble, artinya membantu kita saat ada masalah. Di dalam Islam tidak ada kata menyerah. Di dalam Islam kita diajarkan ketika sedang menghadapi musibah atau cobaan, kita berserah diri kepada Allah, kita berikhtiar kepada Allah. Pasti ada jalan, ada amalan-amalan. Ketika quiet soul, memberikan rasa jiwa yang tenang. Ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin yang beriman, dia mendapati masalah, kegelisahan, kecemasan dalam hati dan jiwa, maka Allah dalam Al-Quran mengibaratkan, Allah berfirman, jika engkau mengingat aku, maka aku juga ingat padamu. Yang keempat, moral control, artinya pengendalian. Dalam Islam mengendalikan hawa nafsu, bagaimana mengendalikan amarah kita ketika marah, bagaimana mengendalikan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, bagaimana menghindari larangan Allah, dan bagaimana cara kita melaksanakan perintah Allah dengan baik. Dalam Islam kita dapat belajar banyak hal. Dalam hal tawazun, keseimbangan dalam menghadapi masalah. Artinya ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir jernih, berperilaku adil dalam hal apapun. Yang kedua ada robbaniyah. Robbaniyah artinya bersumber, bertujuan. Apapun itu dari Allah dan hanya kepada Allah. Dalam hal ibadah, dalam hal kita berbuat kebaikan, dalam hal apapun itu, ketika kita melakukan robbaniyah. Yang ketiga waqi'iyah, yaitu nyata. Islam mengajarkan kita untuk nyata, realistis, berinteraksi dengan realitas yang ada, permasalahan yang terjadi. Ada syumuliyah. Islam kita adalah untuk mengajarkan, menyempurnakan, melengkapi dalam hal toleransi beragama, dalam hal berpendapat, dalam hal menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Selanjutnya insaniyah, hubungan antara sesama manusia. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi permasalahan dengan tetangga atau orang sekitar kita. Selanjutnya ada ijabiyah, sikap positif dalam menjalani kehidupan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika hal sekecil apapun, ketika kita memikirkan itu menjadi baik, maka itu akan jadi baik walaupun itu sesuatu yang tidak kita suka. Selanjutnya sabat dan tawadhur, artinya kita dalam Al-Quran tidak akan pernah diubah, karena itu tetap mutlak dan itu sesuai dengan perkembangan zaman
muamalah, artinya kegiatan mengatur hubungan sesama manusia. Dalam hal kita beribadah dengan sesama, dalam hal kita berkebaikan dengan sesama, dan hal apapun itu. Ada rububiyah, percaya akan kekuasaan, pengaturan, dan penciptaan oleh Allah. Segala alam semesta ini diatur dengan sedemikian sebaik-baiknya, sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada uluhiyah, mengesahkan zat Allah melalui sikap dan tingkah laku kita. Artinya ketika kita bersikap, Allah itu menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana caranya kita mengesahkan Allah? Kita mengagumi, kita bersyukur, subhanallah, masya Allah, kekuasaan Allah yang bisa melakukan, yang menghendaki itu, yang meridhoi hal apapun yang kita. Asma wa sifat, mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang ditetapkan. Mengisahkan Allah dengan menyebut namanya. Bagaimana kita berzikir, bagaimana kita beribadah, sholat, ketika kita beramal soleh, itu termasuk mengisahkan Allah. Percaya akan apapun itu dari Allah, itu termasuk mengisahkan Allah. Demikian, semoga bermanfaat yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.